Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Seseorang yang mengerti ajaran Buddha dengan benar akan melihat bahwa melakukan kebajikan merupakan perbuatan yang sifatnya mendesak, merupakan perbuatan yang sifatnya urgent, yang harus segera dilakukan, yang tidak boleh ditunda. Sekali lagi, orang yang mengerti ajaran Buddha dengan benar melihat bahwa perbuatan baik, kebajikan, merupakan tindakan yang sifatnya mendesak, yang harus segera dilakukan, sifatnya urgent, dan tidak boleh ditunda. Mengapa demikian? Karena kehidupan kita terus bergulir. Kita sebagai manusia sesungguhnya memiliki kehidupan yang begitu singkat. Kita sebagai manusia terlahir untuk mengalami 3 hal: usia tua, sakit, dan pada akhirnya adalah mati. Dan karena kehidupan kita terus bergulir, tidak ada satupun yang bertahan. Itulah kenapa kebajikan, perbuatan yang baik harus segera dilakukan. Tentu umat Buddha melihat kebajikan harus dilakukan, sifatnya mendesak, karena tahu bahwa kebahagiaan dan penderitaan yang kita alami itu semua disebabkan karena perbuatan. Kalau kita melakukan kebajikan, maka kebahagiaan yang akan kita peroleh. Tetapi kalau kita mengisi hidup kita dengan keburukan, dengan kejahatan, maka penderitaan yang harus kita alami. Sementara kebahagiaan dan penderitaan disebabkan karena perbuatan, kehidupan kita sangat singkat. Sehingga dengan singkatnya kehidupan yang harus kita jalani, kita yang ingin bahagia, kita yang mengerti Dhamma, harus segera mengisi hidup yang singkat ini dengan kebajikan. Suatu kali ada seorang Bante bernama Ratapala. Beliau adalah siswa Sang Buddha. Ditanya oleh Raja Korawya, mengapa Bante ini yang sebenarnya berasal dari keluarga yang terkenal, keluarga besar, orang tuanya adalah penasihat raja, hidup dalam kemewahan, tetapi meninggalkan kehidupan kemewahan menjadi seorang pertapa? Bante Ratapala mengatakan ada 4 alasan mengapa praktik Dhamma ini harus segera dilakukan. Mengapa hal yang baik, kebajikan, hal yang terbaik harus segera dilakukan. Yang pertama disebabkan karena upaniyati loko aduwo, bahwa dunia ini terus bergulir, upaniyati, dan tidak ada satupun yang bertahan. Semua bergulir, semua berubah. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita manusia mengalami usia tua, sakit, dan kematian. Di tengah-tengah kehidupan yang terus bergulir, kalau kita tidak mengisi kehidupan kita dengan kebajikan, hal-hal yang baik, maka sia-sialah kehidupan kita. Ini adalah yang pertama. Yang kedua adalah adhano loko anabisaro. Bante Ratapala mengatakan bahwa dunia ini sesungguhnya tidak ada pelindung, tidak ada sang tuan. Dalam artian bahwasanya setiap penderitaan yang kita alami hanya kita yang mengalami. Sebagai contoh, pada saat kita sakit, seseorang barangkali berpikir,
Oh, saya punya orang tua, punya anak, punya istri, punya suami, punya saudara, punya pembantu, yang mereka itu siap melindungi saya setiap kali saya mendapatkan penderitaan. Tetapi cobalah, ketika suatu saat kita sakit kanker, diabetes, atau sakit apapun, apakah orang-orang yang dikatakan siap melindungi kita bisa membagi rasa sakit yang kita alami? Sakit kita bagi-bagi kepada anak istri kita, suami kita, kepada orang tua, keluarga, kerabat, supaya sakitnya menjadi ringan, supaya sakitnya lenyap. Apakah bisa? Tidak bisa. Kita yang harus mengalami sakit itu sendiri. Siapa yang bisa menolong kita? Siapa yang bisa melindungi kita? Karena hal itulah maka yang harus kita lakukan agar kita terbebas dari semua penderitaan ini, yang kitalah yang harus mengalami dan tidak ada orang lain, maka kebajikan, perbuatan baik itu yang harus kita lakukan. Dan kebajikan, perbuatan baik itulah yang akan melindungi kita. Orang lain tidak bisa melindungi kita. Nah, ini ada alasan yang kedua. Mengapa kebajikan, perbuatan baik harus segera dilakukan? Karena siapa yang bisa menolong kita kecuali adalah kebajikan kita sendiri. Yang ketiga, Bante Radapala mengatakan, asakoloko sabang pahaya gamania, bahwa dunia ini tidak ada kepemilikan. Dan setelah meninggalkan semuanya, seseorang harus pergi. Dalam artian, kalau kita perhatikan, apa sih hal-hal yang selama ini kita anggap sebagai milik, yang kita anggap sebagai yang paling kita hargai karena itu adalah milik kita, yang bertahan untuk selamanya dengan kita? Tidak ada. Suatu saat, cepat atau lambat, kita harus berpisah dengan kekayaan kita, berpisah dengan barangkali kedudukan, status yang sudah kita peroleh, atau dengan kemasyhuran yang barangkali sudah diperoleh. Kita harus berpisah dengan orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, anak istri kita. Apapun hal yang kita anggap sebagai milik, semua pada akhirnya harus kita tinggalkan. Ketika melihat bahwa tidak ada satupun yang bertahan dengan kita, semua harus kita tinggalkan, orang yang mengerti Dhamma, orang yang memahami Dhamma, akan menggunakan kesempatan sebelum berpisah dengan yang dicintai, berpisah dengan apa yang dianggap sebagai milik, untuk banyak melakukan kebajikan. Tetapi kalau orang tidak mengerti Dhamma, mengerti bahwasanya nanti suatu saat harus berpisah dengan harta bendanya, berpisah dengan hal-hal yang dicintai, maka dia berpikir sebelum meninggal, sebelum berpisah, bersenang-senang terlebih dahulu, mencari kesenangan sebanyak mungkin, tidak berpikir untuk melakukan kebajikan. Tetapi orang yang mengerti Dhamma justru akan semakin terdorong, termotivasi, terdesak, memiliki sang vega, keterbukaan batin untuk segera melakukan kebajikan, mempraktikkan Dhamma dengan baik, karena tahu bahwa semuanya akan ditinggalkan. Itu ada alasan ketiga. Alasan yang keempat yang diberikan oleh Bante Radapala adalah Unnuloko Atito Tanhadaso, bahwa dunia ini yang tidak lain adalah kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk selalu merasa kurang. Artinya bahwa apapun kesenangan indera yang kita peroleh, manusia itu selalu merasa kurang, tidak pernah merasa puas hati itu. Nah, sekarang terkadang seseorang yang tidak mengerti Dhamma dengan benar, ia berpikir bahwa hidup itu ya untuk mencari kesenangan indrawi sebanyak mungkin.
dengan anggapan bahwa dengan memuaskan dirinya dengan kesenangan indera akan menjadi puas. Tetapi pada kenyataannya, seberapa banyak pun kesenangan indera yang diperoleh, seseorang tidak pernah merasa puas, tetapi justru akan selalu kurang dan kurang. Diibaratkan seperti orang yang haus kemudian meminum air garam. Dengan pikiran, setelah minum air garam tersebut, rasa hausnya hilang. Memang untuk sementara seperti rasa hausnya hilang, tetapi semakin dia banyak minum garam, semakin hausnya bertambah, dan bertambah, tidak pernah melenyapkan rasa haus tersebut. Demikian pula semakin seseorang mencari kesenangan indera, semakin dia tidak pernah merasa puas, selalu kurang. Dan ketika itu terjadi, penderitaan muncul dan dia menjadi budak dari nafsunya sendiri. Tanha daso. Melihat bahwa ternyata kesenangan indera ini tidak memberikan kepuasan yang sebenarnya. Orang yang mengerti Dhamma, hidupnya tidak hanya sekedar mencari, tetapi juga dia melakukan kebajikan dengan berbagi. Dia melakukan kebajikan, melakukan perbuatan baik untuk justru meredam nafsu keinginan, tanha, atau kegandrungan, atau keinginan-keinginan untuk sebanyak mungkin menikmati kesenangan indera. Redam, ditenangkan. Karena itu bukan solusi untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Nah, karena 4 alasan inilah, maka sudah sepatutnya, sudah sewajarnya seseorang yang tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, tahu jalannya membawa kepada kebahagiaan yang sebenarnya, dan mana yang justru merugikan, membawa kepada penderitaan, orang demikian akan segera melakukan kebajikan, segera melakukan hal-hal yang baik, mempraktikkan Dhamma dengan baik. Inilah 4 alasan mengapa orang yang tahu Dhamma melihat bahwa perbuatan baik merupakan tindakan yang sifatnya mendesak, yang sifatnya urgent, yang harus dilakukan dan tidak seharusnya ditunda. Itulah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, renungan pada kesempatan ini. Semoga bisa menjadi motivasi, inspirasi bagi kita semua mengenai betapa pentingnya kita melakukan kebajikan, melakukan hal yang baik, mempraktikkan Dhamma, mengisi hidup kita dengan Dhamma, dengan hal-hal yang baik, yang positif, sehingga kebahagiaan yang sebenarnya dapat kita peroleh. Semoga kita semua berbahagia. Sampai sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.